Nama-nama sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang syahid di Perang Badar Kubra. Yes, nama-nama sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Kemarin sudah dari Muhajirin, sekarang dari Ansar. Ada 8 sahabat yang meninggal di Perang Badar. Yang pertama, beliau bernama Sa'ad bin Khaisamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, yang kemudian kewajiban bagi kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat itu kepada kita. Ketika kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah, maka hendaknya kemudian kita imbangi dengan terus bersyukur kepadanya. Tatkala kita mendapatkan nikmat waktu yang longgar, bisa digunakan untuk istirahat ataupun yang lainnya, maka hendaknya juga digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak akan pernah kita bisa menghitungnya, apalagi membalasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat itu, dan salah satu syukur itu adalah dengan beribadah, beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah
Dan ini merupakan pertemuan yang ke-125, masih membahas terkait dengan perang Badar Kubra bagian yang ke-30. Pada pertemuan yang terakhir, yakni di pertemuan yang ke-125 di bagian yang ke-29 dari perang Badar Kubra, telah kita sebutkan sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin yang gugur di perang Badar. Ya, sahabat-sahabat Muhajirin yang mereka datang dari Mekah ke Madinah atau dari luar Madinah, entah itu Yaman atau yang lainnya, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin yang lain dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 sahabat Muhajirin yang mereka gugur di perang Badar. Dan nama mereka adalah yang pertama Ubaidah bin Al-Harith. Ya, Ubaidah bin Al-Harith. Beliau adalah salah satu dari 3 jagoan yang menghadapi 3 jagoan yang lain dari kalangan musyrikin. Kemudian ada Umair bin Abi Waqqas. Beliau adalah adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Umair datang ke Badar dalam keadaan umurnya masih kecil, sehingga ketika ketahuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan Umair untuk kembali ke Madinah. Ya, namun karena Umair menangis, meronta-ronta, tidak ingin kembali ke Madinah dan ingin ikut perang, maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ada Dzushimalain atau Amr bin Abdi Amr atau Umair bin Abdi Amr, Dzushimalain atau nama aslinya adalah Umair bin Abdi Amr. Ya, ini adalah sahabat yang kemarin kita sampaikan ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah beliau ini sama dengan Dzul Yadain yang pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat 4 rakaat tapi dapat rakaat beliau salam. Kemudian ditegur oleh Dzul Yadain. Namun pendapat yang paling kuat wallahu a'lam bishawab, Dzushimalain dan Dzul Yadain ini berbeda orang. Kemudian yang keempat ada Aqil bin Al-Bakir. Aqil bin Al-Bakir. Ya, beliau dahulu namanya adalah Ghafil. Ya, Ghafil, orang yang sembrono, orang yang lalai. Ya, Ghafil namanya. Ini maknanya jelek. Maka kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aqil. Ya, orang yang berakal, orang yang cerdas dan sebagainya. Dan inilah yang terkadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada nama yang terlalu membanggakan dirinya, beliau ganti. Ya, terlalu membanggakan pemilik nama itu, maka diganti. Atau maknanya jelek, kemudian beliau ganti. Ya, seperti ada nama Barrah. Ya, Barrah, nama seorang wanita.
artinya adalah wanita yang sangat baik sekali. Ya, ini menurut beliau adalah membanggakan pemilik nama itu, maka diganti oleh Nabi SAW dengan Zainab. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan pernah memiliki seorang anak perempuan bernama Asiyah atau Asimah, ya, yang artinya adalah wanita pembangkang. Ya. Maka kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan nama Jamilah. Ya. Jadi namanya Asiyah. Asiyah artinya adalah wanita pembangkang. Maka kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan Jamilah. Ya, wanita yang cantik, wanita yang bagus. Dan beberapa nama sahabat yang juga diganti oleh Nabi SAW. Kalau tidak salah ada yang namanya So'bun. So'b artinya adalah susah, ya, sukar. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan Sahal, ya, mudah, gampang dan sebagainya. Ya, ini Aqil bin Al-Bakir. Kemudian ada yang kelima namanya Mahja. Mahja ini adalah bekas budaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Mahja, yang disebutkan dalam riwayat beliau adalah orang yang pertama kali syahid dalam perang Badar ini. Kemudian yang terakhir ada yang bernama Sofwan bin Baydha. Ya, Sofwan bin Baydha. Inilah 6 sahabat dari kalangan Muhajirin yang gugur di perang Badar Kubra. Dan kali ini kita akan sebutkan nama-nama sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang syahid di perang Badar Kubra. Yes, nama-nama sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Ya, kemarin sudah dari Muhajirin, sekarang dari Ansar. Ada 8 sahabat yang meninggal di perang Badar. Yang pertama, beliau bernama Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah. Huwa Sa'ad bin Khaisamah bin Al-Haris bin Malik Al-Khazraji. Ya, beliau bernama Sa'ad bin Khaisamah bin Al-Haris bin Malik Al-Khazraji, ya, dari suku Khazraj. Kana minas sabiqina fil Islam. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Ya, Sa'ad bin Khaisamah ini. Istahama Sa'dun wa abuhu Khaisamatun yawma Badarin. Disebutkan bahwa ketika hari peperangan Badar, istahama Sa'dun wa abuhu Khaisamah. Saat ini memiliki keinginan yang kuat untuk ikut perang, demikian pula sang ayah. Ya, Sa'ad bin Khaisamah. Ya, Sa'ad ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk ikut perang Badar. Wa abuhu Khaisamah, demikian pula sang ayah, yaitu Khaisamah. Keduanya sangat berhasrat sekali ingin ikut perang Badar. Fa kharaja sahmu Sa'din wa kana syaban. Ketika keinginan saat ini semakin kuat, ingin ikut berperang bersama Nabi SAW di perang Badar, wa kana syaban, padahal ketika itu saat ini adalah pemuda, ya, umurnya sudah cukup,
Ya, tidak seperti Umair. Ya, Umair adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini umurnya belum sampai. Ya, dia masih ada di bawah 15 tahun. Ya, dan ketika itu yang di bawah 15 tahun sahabat-sahabat junior ini suruh pulang ke Madinah. Ya. Tapi Umair karena meronta-ronta, menangis, tidak ingin pulang ke Madinah, ingin ikut perang, maka diizinkan oleh Nabi. Tapi yang lain, ya mereka pulang, tidak boleh ikut. Nah, saat ini Syaban, seorang pemuda yang umurnya memang sudah masuk untuk ikut perang. Kenapa disebutkan pemuda? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda atau pemudi mereka adalah orang-orang yang sedang mencari jati diri mereka. Mereka adalah pemuda dan pemudi yang ketika didudukkan dalam satu majelis belum tentu seistiqomah orang-orang yang telah dewasa. Mereka pengennya main, mereka pengennya bebas, mereka tidak ingin duduk lama untuk mencari ilmu, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pemuda, ya, kalau boleh diistilahkan, mereka adalah orang-orang yang masih sulit untuk dikekang. Mereka pengen bebas, ya, semaunya sendiri. Oleh karena itu pemuda dalam Islam sangat-sangat diperhatikan. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan adanya 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala naungi, lindungi, yang ketika itu tidak ada perlindungan dan naungan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Rasulullah menyebutkan wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Dia adalah pemuda atau pemudi yang tumbuh di bawah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di bawah pendidikan ibadah. Mereka adalah para pemuda dan pemudi yang terjaga. Mereka adalah pemuda-pemudi yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa muda mereka. Mereka habiskan untuk beribadah kepada Allah, ya, menuntut ilmu misalnya, memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemuda dan pemudi dalam Islam sangat-sangat diperhatikan. Mereka dijaga dalam Islam. Oleh karena itu pergaulan dibatasi. Tidak ada kebebasan bergaul dalam Islam, apalagi berurusan dengan pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi ketika mereka sudah dewasa, ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Entah itu kewajiban sholat mereka, puasa mereka, menutup auratnya mereka. Ini harus diperhatikan. Orang tua juga sudah mulai harus memperhatikan kepada siapa anak kita ini bergaul, dengan siapa mereka bermain. Karena teman permainan itu mempengaruhi, teman berkumpul itu mempengaruhi. Jika sang anak, pemuda atau pemudi ini tidak memiliki agama yang kuat,
Waliyadzubillah. Makanya diperhatikan dalam Islam. Pemuda dan pemudi benar-benar diperhatikan dalam Islam. Makanya di sini disebutkan kana syaban, saat ini adalah pemuda yang kalau diajak, dipaksa terkadang tidak mau. Tapi ini saat ketika mendengar adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajakan untuk berperang, maka saat ini sangat bersemangat. Demikian pula sang ayah. Faqala lahu abu, maka ketika itu sang ayah berkata kepada sang anaknya, ya, Khaisamah berkata kepada Sa'ad, asarnil yaum, wahai anakku, dahulukan aku. Ya, wahai anakku, hari ini dahulukan aku. Jadi keinginan sang ayah, biarkan sang ayah ini saja yang pergi perang, kamu di rumah saja. Ya. Asarni al-yaum, ay ismahli bin an akhruja ila badrin badalan minka. Yani aku mohon kepadamu agar sekarang atau hari ini yang keluar aku saja, sang ayah. Kamu di rumah saja dan aku yang keluar badalan minka, sebagai ganti darimu. Jadi istilahnya, wes nak aku wae, kowe nang omah ya, enggak usah ikut. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad sang pemuda ini menjawab, ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, lau kana ghairal jannah la fa'alt. Wahai ayahku, seandainya balasan perang ini bukan surga, pasti aku akan lakukan. Wahai ayahku, kalau balasan dari perang ini bukan surga, aku akan lakukan. Jadi misalnya Rasulullah berjanji, ya, yang ikut perang akan mendapatkan harta atau akan mendapatkan kedudukan, bukan surga, maka pasti aku akan duduk di rumah, silahkan jenengan yang berangkat wahai ayahku. Tapi karena ini adalah surga, maka aku tidak akan melakukan hal itu, aku akan tetap berangkat. Ya. Aku akan tetap berangkat. Ini saat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja Sa'dun, maka Sa'ad pun keluar ke Badar, fa qutila syahidan fi Badarin, maka beliau pun akhirnya menemui syahidnya di perang Badar radhiyallahu taala an. Ya, Sa'ad bin Khaisamah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Bayangkan pemuda, ya. Jika pemuda-pemuda zaman kita ini seperti Sa'ad bin Khaisamah dan pemuda-pemuda sahabat yang lain, maka ini sangat membanggakan. Ya, sangat membanggakan. Coba misalnya, ya, pemuda kita ini disuruh tidak kajian gitu misalnya, pasti jawabannya oke gitu. Anakku, saiki saya saja yang keluar untuk menuntut ilmu, kamu di rumah saja. Oke bapak, ngono mesti. Ya. Suruh sholat atau suruh tidak sholat, ya jempolnya dua diajukan semua. Ya. Tapi lihat bagaimana Sa'ad, sang pemuda yang luar biasa ini, ya, ketika suruh di rumah saja, maka beliau tetap memilih untuk apa? Pergi. Ya, coba kalau remaja-remaja kita ini seperti demikian. Ya. Wahai anakku di rumah saja, nggak usah kajian. Tidak wahai ibu, tidak wahai ayah, saya tetap akan kajian karena pahalanya besar. Penuh itu masjid. Ya. Jadi demikian Sa'ad bin Khaisamah. Ya, maka dalam catatan ini pun disebutkan, ya, seandainya para pemuda demikian, ya, Islam mereka ini kuat,
maka tidak akan tergoyahkan, Pak. Ya. Oleh karena itu, jika anak-anak kita ini kita tanamkan agama yang benar, ya, andaikan mereka tidak sukses dengan keduniaan mereka, mereka akan membanggakan kita nanti di akhirat. Ya. Padahal yang kita inginkan itu sebenarnya, kalau cuma sekedar sukses di dunia, berapa tahun akan kita nikmati, Pak? Berapa banyak makanan yang akan kita makan dan akan kita minum? Mungkin kita pengen minum yang sebanyak-banyak, yang seenak-enaknya, tapi lihat ketika kita minum satu teguk saja selesai sudah. Makan pun demikian. Ya, makan pun demikian. Itu pun kalau mereka sukses di dunia. Tapi lihat, yang kita inginkan adalah kesuksesan di akhirat. Ya, bagaimana anak-anak kita kemudian membanggakan kita nanti di akhirat. Ada orang tua di akhirat yang nanti dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota kemuliaan. Ketika diberi itu, mereka mengatakan, "Ya Allah, ini dari mana?" Karena dia merasa di dunia ibadahnya kurang. Kemudian dijawab, itu disebabkan karena istighfar anakmu untukmu. Hal itu dikarenakan anakmu mau mengambil ilmu Al-Quran, mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau diberikan mahkota kemuliaan, jubah kemuliaan. Ya. Orang-orang yang kuliah, selesai kuliahnya, ya, kemudian mereka memakai jubah kebesaran mereka, memakai mahkota atau topi mereka, ya, itu membanggakan. Tapi bagaimana kalau hal itu terjadi di akhirat? Ya. Selesai dari wisuda, paling ditaruh, ya, ditaruh di dalam kaca, ya, terkadang berdebu, lama-kelamaan rusak, ya. Karena itu cuma di dunia. Tapi nanti di akhirat, kemuliaan orang tua bisa terletak pada anak-anak mereka, yang setiap mereka berdoa kepada Allah memintakan ampun untuk orang tuanya. Maka kalaupun anak-anak kita tidak sukses di dunia, maka kita berharap mereka akan membahagiakan kita nanti di akhirat. Ya, Sa'ad bin Khaythamah, ya, pemuda yang luar biasa semangat di dalam memenuhi perintah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya beliau mendapatkan kematian yang mulia, yaitu syahid di medan perang Badar. Ini yang pertama, yaitu Sa'ad bin Khaythamah bin Al-Harith bin Malik Al-Khazraji. Yang kedua, ada sahabat yang bernama Mubashir bin Abdul Mundir. Beliau juga dari Khazraj. Ya, Mubashir bin Abdul Mundir bin Zanbar Al-Khazraji Al-Ansari. Mubashir bin Abdul Mundir. Beliau ini adalah saudaranya Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah. Ada yang masih ingat Abu Lubabah dalam perang Badar ini? Siapa yang bisa menyebutkan tentang Abu Lubabah? Sedikit saja tentang Abu Lubabah. Pernah kita ceritakan Abu Lubabah. Ya. Ada hadiah, buku dengan judul Istri Solehah, ya, anugerah terindah. Ini saya beli tahun 2008. Masih lumayan bagus. Ya, tanggal 29 bulan 2 2008. Abu Lubabah.
Ada yang bisa mengkisahkannya? Atau hadiahnya kurang? Daging saya masih ada dikit itu. Abu Lubabah, beliau adalah sahabat Nabi yang Rasulullah perintahkan untuk kembali ke Madinah, menggantikan posisi beliau memimpin Madinah selama ditinggal Nabi di perang Badar. Ya, ketika sampai di daerah namanya Rauha, Rasulullah memerintahkan Abu Lubabah untuk kembali ke Madinah, ya, untuk menjadi pengganti beliau. Dan ini ditiru oleh para pemimpin sekarang. Jadi kalau presidennya pergi, maka biasanya negara itu diserahkan kepada wakilnya, ya, atau kalau tidak yang lain. Ya. Tip. Yang ketiga, ada sahabat Nabi yang bernama Yazid bin Al-Harith. Yazid bin Al-Harith, atau panjangnya bin Qais bin Malik Al-Ansari Al-Khuzraji. Yazid bin Al-Harith bin Qais bin Malik Al-Ansari Al-Khuzraji. Yazid bin Al-Harith, beliau adalah sahabat Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Amr atau Umair bin Abdi Amr. Ya, Umair bin Abdi Amr, atau yang disebut dengan Dzu Ash-Shimalain tadi. Ya, ini dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzu Ash-Shimalain, atau yang namanya Umair bin Abdi Amr bin Nakhlah, ya, Naudlah. Ini dari Muhajirin, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi dengan ya Yazid bin Al-Harith dari Ansar. Ya, dan sebagaimana dalam kajian kita di awal-awal dahulu ketika membahas kedatangan Nabi SAW di Madinah, salah satu yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansar. Salah satu tujuannya adalah agar orang-orang Muhajirin bisa memiliki kehidupan, ya, yang lebih baik di Ansar dari segi ekonomi, karena kaum Muhajirin profesinya adalah berdagang, berbeda dengan kaum Ansar yang kebanyakan profesi mereka adalah bertani, ya. Sehingga ini menyulitkan orang-orang Muhajirin yang hidup di Madinah. Lalu salah satu yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan mereka, ya. Dan salah satu di antara efek daripada persaudaraan itu adalah adanya saling mewarisi. Padahal tidak sedarah, jelas, karena Muhajirin dan Ansar ini awalnya adalah bukan saudara. Mereka disaudarakan karena Islam, bukan karena hubungan, ya, hubungan darah. Tapi ketika itu, ya, salah satu di antara efek dari persaudaraan Muhajirin dan Ansar adalah mereka boleh saling mewarisi. Ya, boleh saling mewarisi. Tapi kemudian hukum itu dihapus. Ya, hukum itu dihapus. Persaudaraannya masih, tapi saling mewarisinya sudah tidak. Karena saling mewarisi itu haknya saudara yang sedarah. Ya, saudara yang sedarah. Baik.
Kemudian yang selanjutnya, ada sahabat Nabi yang bernama Umair bin Humam. Umair bin Humam. Beliau adalah sahabat yang ketika mendengar Nabi SAW mengatakan bahwasannya balasan dari perang ini adalah surga, maka Umair bin Humam yang ketika itu sedang makan kurma, ini sudah ada ceritanya sebelumnya, maka beliau kemudian membuang sisa kurmanya, kemudian merasuk ke dalam pasukan musyrikin, melawan mereka sampai pada akhirnya terbunuh. Ya, ketika itu beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah jarak antara aku dengan surga adalah sebagaimana aku kemudian menyerang musuh-musuh itu, kemudian mereka bisa membunuhku?" Kata Nabi SAW, "Na'am." Ya. Lalu kemudian Umair bin Humam ini membuang kurmanya sambil mengatakan, "Kalau aku masih makan sisa kurma ini, maka sangat lama sekali hidupku untuk pergi ke jannah." Dibuang, kemudian pergi, ya, maju ke depan, berperang, melawan musuh, menumbangkan beberapa, yang pada akhirnya beliau pun, ya, juga ikut tumbang, ya, mati syahid di perang Badar tersebut. Ini Umair bin Humam. Kemudian yang kelima, ada sahabat Nabi yang bernama Rafi' bin Ma'la bin Laudhan. Ya, Rafi' bin Ma'la bin Laudhan. Rafi' bin Al-Ma'la Al-Laudhan. Kalau tidak salah beliau ini juga bersama saudaranya ikut perang. Ya, Rafi' bin Ma'la bin Laudhan. Ya, Rafi' bin Al-Ma'la bin Laudhan. Bersama beliau juga ada saudaranya bernama Hilal bin Al-Ma'la bin Laudhan. Ya, Hilal bin Ma'la bin Laudhan. Tapi yang gugur adalah Rafi' bin Ma'la bin Laudhan. Qatalahu Ikrimah bin Abi Jahl. Ya, Rafi' ini ketika di perang Badar yang membunuh adalah Ikrimah bin Abi Jahl, anaknya Abu Jahal. Dan Ikrimah ini, ya, nanti beliau masuk Islam. Ya, Ikrimah beliau nanti masuk Islam. Tapi di perang Badar saat itu beliau masih berada di pasukan musyrikin Quraisy. Kemudian yang keenam, ada sahabat Nabi yang bernama Harithah bin Suraqah. Harithah bin Suraqah. Ya, Harithah bin Suraqah ini di awal-awal perang Badar kita sebutkan kisahnya. Ya. Karena kisahnya masyhur dengan ibunya yang bernama Rubayyi. Ya, nama ibunya bernama Ar-Rubayyi.
Harithah bin Suraqah meninggal di perang Badar sebelum atau di luar peperangan. Ya, di luar peperangan. Dan ini kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Indama asabahu sahmun ta'ish. Ya, kisahnya adalah Harithah bin Suraqah ini meninggal karena terkena panah yang nyasar. Ya, panah yang nyasar. Ketika itu Harithah bin Suraqah akan minum di salah satu telaga atau salah satu sumur, dan ketika itu muncullah panah yang nyasar. Tidak diketahui siapa yang melemparkannya, ya, tapi kemudian mengenai Harithah bin Suraqah. Ada sahabat Nabi yang mengetahui adanya orang yang terkapar ketika itu, ya. Tapi ditakutkan itu adalah musuh, sehingga tidak ditolong. Sampai kemudian, ya, Harithah bin Suraqah ini mencabut panahnya itu sendiri, kemudian dia pun terkapar di tanah dan beliau meninggal. Ya, Harithah bin Suraqah. Setelah didatangi oleh sahabat tersebut, ternyata itu adalah Harithah bin Suraqah. Maka ketika perang Badar ini selesai, kaum muslimin kembali ke Madinah, maka Ar-Rubayyi sang ibu ini mencari mana Harithah bin Suraqah, mana Harithah bin Suraqah. Setiap kali bertemu orang-orang yang datang dari Badar bertanya, aina Suraqah, aina Harithah bin Suraqah, mana anakku, mana anakku, ya. Kemudian dijawab, siapa anda? Aku ibunya. Lalu kemudian dijawab, sabar, sesungguhnya Suraqah telah meninggal, ya, Suraqah telah meninggal. Tapi maaf, dia meninggal di luar medan perang. Sehingga hal ini menjadi, ya, tanda tanya oleh sang ibu ini. Kalau di luar perang, apakah termasuk syahid atau tidak, mendapatkan surga atau tidak? Maka kemudian Ar-Rubayyi sang ibu ini bertanya, mana Nabi SAW? Ya, kemudian ditunjukkan, ya, kemudian ditunjukkan. Lalu kemudian, ya Rasulullah, saya mendengar anak saya meninggal di Badar, tapi tidak dalam peperangan. Maka nanti anakku berada di mana? Surga atau neraka? Ya. Kalau surga, aku akan menerimanya dengan baik. Tapi kalau neraka, maka aku akan melakukan apa yang, ya, engkau juga mengetahuinya, yaitu akan meronta-ronta dan sebagainya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak tahukah engkau wahai Rubayyi, sesungguhnya surga itu tidak cuma satu, dan anakmu ada di surga, dan anakmu akan masuk surga. Maka hal itu diterima baik oleh sang ibu, yaitu Ar-Rubayyi, karena sangat cintanya dia dengan sang anak. Karena pada awalnya sang ibu tidak merelakan Harithah bin Suraqah untuk ikut perang, tapi karena Harithah sangat kuat sekali keinginannya, maka sang ibu pun akhirnya mengizinkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ke 7, ya, ada Auf bin Al-Harith. Ada Auf bin Al-Harith, ya. Jadi Harithah bin Suraqah yang ke-6 tadi, ya. Yang ke-7 Auf bin Al-Harith. Kemudian yang ke-8 Muawwidh bin Al-Harith. Ya, Muawwidh bin Al-Harith. Dan keduanya ini adalah anaknya Afra, ya, anaknya Afra, seorang wanita bernama Afra, ya.
Dan kedua sahabat inilah yang kemudian ikut andil dalam menumbangkan Abu Jahal. Ya, menumbangkan Abu Jahal. Walaupun di sana ada riwayat yang lain yang menyebutkan ya bahwa yang ikut menumbangkan Abu Jahal, dua anak itu, ada yang bernama Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Ya, Mu'ad bin Amr Al-Jamuh. Tapi ada yang juga yang menyebutkan beliau namanya adalah Auf bin Al-Haris. Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah ya, dan beliau adalah anaknya Afra. Ya, anaknya Afra. Jadi dua orang yang Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa di kanannya ada anak kecil, artinya pemuda, di kirinya juga anak kecil, dan kedua-duanya mencari ya ammi aina Abi Jahal. Ya, wahai paman, mana Abu Jahal? Ya, mana Abu Jahal? Maka ada yang mengatakan bahwa salah satu di antara mereka ini adalah Mu'ad bin Amr Al-Jamuh. Ya. Kemudian yang satunya adalah Muawwid atau Mu'ad ya, atau Mu'ad bin Al-Haris. Mu'ad bin Al-Haris, sama-sama namanya Mu'ad. Ya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa keduanya anaknya ya, anaknya Amr ataupun anaknya Al-Haris, yaitu anaknya Al-Afra. Ya. Ada yang menyebutkan Auf, ada yang menyebutkan Mu'ad, ada yang menyebutkan Muawwid. Ya. Ada yang menyebutkan Mu'ad, ada yang menyebutkan Muawwid. Ya. Kedua-duanya adalah anaknya Afra. Ada riwayat juga yang menyebutkan namanya Auf. Sama, ini Auf ini juga anaknya Afra, tapi beda orang. Ya, beda orang. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, di perang Badar ini dari kalangan Muhajirin ya, banyak sekali keluarga yang menyumbangkan keluarga mereka yang ikut berperang andil dalam perang Badar ini, sehingga di antara mereka ada yang ya 3 orang dari keluarganya. Seperti keluarga Afra. Keluarga Afra ada 3 anak. Auf bin Al-Haris, ada Mu'ad bin Al-Haris, ada Muawwid bin Al-Haris bin Rifa'ah, semuanya. Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah, ada Mu'ad bin Al-Haris bin Rifa'ah, ada Muawwid bin Al-Haris bin Rifa'ah. Tiga-tiganya ini saudara. Ya, dan mereka terkenal dengan anaknya Afra. Afra ini nama ibunya. Ini nama ibunya. Auf, Mu'ad, Muawwid. Ya. Makanya ada riwayat yang menyebutkan yang menumbangkan Abu Jahal ini Mu'ad dan Muawwid. Ya, Mu'ad dan Muawwid. Tapi ada juga yang menyebutkan Auf dan Muawwid atau Mu'ad. Ya, maka di sini ada ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan riwayat. Ya, jadi yang bukan yang membunuh ya, tapi yang apa? Menumbangkan Abu Jahal, karena nanti yang membunuh siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala dengan memotong kupingnya sebagai bentuk balasan ya, kisos, karena dulu Abdullah bin Mas'ud juga dipotong kupingnya oleh Abu Jahal, kemudian setelah itu dihentikan nafasnya oleh Abdurrahman atau oleh Abdullah bin Mas'ud dengan cara dipenggal kepalanya. Ya, kemudian juga ada Amr bin Jamuh. Ini keluarga Amr bin Jamuh ini juga ada 3 anak. Ada Mu'ad, ya tadi Mu'ad bin Amr Al-Jamuh, ada Khallad bin Amr Al-Jamuh, ada juga Muawwid bin Amr bin Al-Jamuh. Iya. Menyumbangkan 3 orang dari keluarganya, Mu'ad, Khallad dan juga Muawwid. Tinggi apa? Binnya sama, bin Amr bin Al-Jamuh semuanya. Ya. Ada juga keluarga Ibnu Iyas. Ya, keluarga Ibnu Iyas. Ada yang bernama Robi bin Iyas, ada Waraqah bin Iyas, ada juga Amr bin Iyas. Dan beberapa sahabat menyumbangkan 2 orang dari keluarganya. Ada yang 1, 2 orang seperti Ubadah bin Somit,
Ya, Ubadah bin Samit dengan saudaranya namanya Aus bin Samit, ya, dan yang lainnya. Masih banyak, ya, kalau kita melihat sahabat-sahabat Ansor yang mereka ikut dalam perang Badar dan mereka masih saudara, kakak beradik dan sebagainya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan nama-nama sahabat Nabi Ansor, ya, sahabat Ansor yang mereka gugur di medan perang Badar. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan membahas pertemuan yang selanjutnya dan masih membahas tentang perang Badar Kubra bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.